Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fionando Wiramada, NPM 223111016. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja ETL pada data warehouse dari mata kuliah data warehouse. Oke, langsung saja. Yang pertama, ada alasan mengapa ETL penting. Yang pertama, integrasi data. Sumber data dalam perusahaan seringkali tersebar di berbagai sistem dan format yang berbeda. ETL membantu mengintegrasi data dari sumber-sumber ini ke dalam satu tempat yang konsisten, yaitu data warehouse. Dengan demikian, informasi dari berbagai bagian perusahaan dapat digunakan dan dianalisis secara bersamaan. Kemudian kedua, ada kualitas data, yaitu proses ETL memberikan kesempatan untuk membersihkan dan menyaring data. Ini membantu mengatasi masalah-masalah kualitas data seperti kesalahan pengetikan, duplikasi, atau data yang tidak lengkap. Data yang berkualitas tinggi sangat penting untuk membuat keputusan yang baik dan akurat. Kemudian yang ketiga, ada transformasi data. ETL tidak hanya memindahkan data, tetapi juga mentransformasikan data agar sesuai dengan kebutuhan data warehouse, dan analisis yang akan dilakukan proses transformasi ini dapat mencakup perhitungan, normalisasi, pembuatan agregat, dan langkah-langkah lain untuk memastikan data cocok dengan skema dan format yang diinginkan. Kemudian yang keempat, yaitu kinerja query yang lebih baik. Dengan menerapkan transformasi dan indeksasi selama proses ETL, data warehouse dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja query. Ini membuat query analitis berjalan lebih cepat, memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi dengan lebih efisien. Kemudian yang kelima, ada pemeliharaan sistem yang mudah. ETL memungkinkan pemeliharaan dan manajemen yang lebih mudah dari data warehouse. Jika struktur atau format data sumber berubah perubahan hanya perlu dilakukan pada proses ETL tanpa mempengaruhi penggunaan akhir yang mengakses data dari data warehouse. Kemudian yang keenam, ada skalabilitas. Dengan menggunakan ETL, organisasi dapat dengan mudah menambahkan sumber data baru atau mengukur struktur data tanpa mengganggu operasional data warehouse. Ini memungkinkan data warehouse untuk tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Kemudian yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh ini ada keamanan data. Proses ETL memungkinkan implementasi kebijakan keamanan dan yang konsisten di seluruh organisasi. Ini memastikan bahwa data sensitif dijaga dengan baik dan hanya diakses oleh pihak yang berhak. Oke, itu saja. Kemudian yang selanjutnya ada tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi atau ekstrak dalam proses ETL melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber yang mungkin berbeda format dan strukturnya. Berikut adalah beberapa cara umum di mana data diekstraksi dari berbagai sumber. Oke, yang pertama ada SQL queries. Banyak organisasi menyimpan data mereka di basis data relasional seperti MySQL, kemudian ada PostgreSQL, kemudian ada Oracle. Dalam hal ini, ekstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan SQL queries untuk mengambil data dari tabel atau melalui hasil query yang lebih kompleks. Kemudian ini contohnya, bisa dilihat teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua, ada flat files. Data juga dapat diekstraksi dari file teks atau file Excel. Proses ekstraksi akan melibatkan membaca file tersebut dan mengonversi datanya ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse.
Baik, berikut contoh membaca file CSV dengan Python Pandas. Silakan teman-teman bisa dilihat ya, di situ ada import pandas, spd, data sama dengan pd, kemudian titik read CSV, buka kurung, petik, file, titik CSV, petik, kemudian tutup kurung, begitu. Kemudian yang ketiga ada API calls. Banyak layanan web menyediakan API atau Application Programming Interface yang memungkinkan akses programatik ke data mereka. Dengan menggunakan API calls, data dapat diekstraksi secara langsung dari berbagai sumber. Kemudian ada contoh ya, contoh dari API maksud saya, API REST dengan Python request, yaitu ada import request, URL, sama dengan HTTPS, garing, dan sebagainya. Kemudian ada response, dan juga ada data sama dengan response titik JSON, kemudian dalam kurung di situ. Oke, selanjutnya nomor 4 ada CDC atau Change Data Capture. Untuk mengidentifikasi perubahan data sejak ekstraksi sebelumnya, CDC digunakan. Ini melibatkan pemantauan perubahan pada sumber data dan ekstrak hanya data yang telah berubah sejak ekstraksi sebelumnya. Contoh ya, ini ada select bintang from employees where less modified, kemudian selanjutnya ada less extraction timestamp. Teman-teman juga bisa mempraktekannya ya. Oke, kemudian yang kelima ada log file. Di sini log file. Beberapa aplikasi dan sistem menyimpan log file yang mencatat aktivitas dan perubahan. Data dapat diekstraksi dari log file ini untuk memahami perubahan yang terjadi pada sumber data. Nah, ini dia contohnya, teman-teman bisa lihat juga. Kemudian yang keenam ada web scraping. Jika data tidak tersedia melalui API resmi, teknik web scraping dapat digunakan untuk mengekstraksi data dari halaman web. Ini melibatkan penggunaan bot atau script untuk mengambil informasi dari HTML atau JSON atau JSON ya, yang dihasilkan oleh server. Nah, ini dia contohnya, teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian kita lanjut yang selanjutnya, yaitu ada transformasi data. Oke, baik, transformasi data. Proses transformasi data atau transform dalam ETL melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa data yang diekstraksi dari berbagai sumber dikonversi dan disiapkan dengan cara yang sesuai untuk dimuat ke dalam data warehouse. Beberapa tahapan utama dalam proses transformasi melibatkan pembersihan data, normalisasi, dan transformasi lainnya. Baik, berikut ada beberapa penjelasan singkat tentang setiap tahap. Yaitu yang pertama ada pembersihan data. Pembersihan data melibatkan identifikasi dan koreksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data. Ini memungkinkan mencakup penanganan nilai yang hilang, penanganan duplikasi atau koreksi kesalahan penulisan. Contohnya kasus misal dalam dataset penjualan terdapat nilai-nilai 0 atau 0 dalam kolom total penjualan. Pada tahap pembersihan data, nilai-nilai ini mungkin dihapus atau diganti karena nilainya kosong gitu ya teman-teman. Karena nilai kosong dengan nilai yang tidak masuk akal, seperti rata-rata penjualan untuk produk yang serupa. Kemudian selanjutnya yang kedua ada normalisasi. Normalisasi melibatkan penyesuaian data sehingga memenuhi standar tertentu atau dibawa ke dalam rentang nilai yang konsisten.
Ini dapat memastikan konsistensi dan integritas data di seluruh data warehouse. Contoh kasus, bayangkan kita memiliki kolom berisi jumlah penilaian di berbagai unit, misalnya beberapa dalam ribu dan beberapa dalam juta. Normalisasi dapat dilakukan dengan mengkonversi semua nilai ke dalam satu yang seragam. Misalnya, dalam ribu atau juta tergantung pada kebutuhan. Oke, kemudian yang ketiga ada transformasi lainnya. Transformasi data juga dapat melibatkan perhitungan atau manipulasi data untuk membuat informasi yang baru atau diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Contoh kasusnya di sini dalam dataset waktu mungkin ada kolom tanggal, tetapi untuk analisis tertentu kita mungkin perlu mengekstrak ya informasi tambahan seperti bulan atau tahun dari tanggal tersebut. Transformasi dapat dilakukan untuk membuat kolom baru yang berisi informasi ini. Kemudian yang keempat ada agregasi. Agregasi melibatkan penggabungan beberapa baris data menjadi satu baris yang mempresentasikan ringkasan atau total tertentu. Contoh kasusnya di sini dalam data penjualan harian, kita mungkin ingin membuat ringkasan bulanan atau tahunan dari total penjualan ya. Proses transformasi ini akan melibatkan perhitungan total penjualan untuk setiap bulan atau tahun tertentu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam tahap loading ya. Oke, tahap loading atau load dalam proses ETL adalah langkah terakhir di mana data yang sudah diekstraksi dan ditransform dimuat ke dalam data warehouse. Oke, berikut adalah langkah-langkah umum dalam tahap loading. Oke, yang pertama ada pemilihan metode loading ya tentunya. Kemudian yang kedua ada struktur targetnya. Kemudian ada validasi data. Kemudian filteran data yang tadi kita bahas ya, yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada pemuatan data atau bisa memuat data. Kemudian yang keenam ada pembaruan metadata, dan yang terakhir ada logging atau monitoring. Oke. Ada beberapa contoh tools dan platform ya, yaitu yang pertama ada Apache NiFi. Kemudian yang kedua ada Talent, yang ketiga ada Microsoft SQL Server Integration ya, Service atau SQL SIS. Kemudian yang keempat ada Informatica Power Center. Kemudian yang kelima ada Google Cloud Dataflow. Oke. Baik, selanjutnya ada studi kasus ya. Studi kasus nyata terkait ETL di industri atau organisasi. Studi kasus implementasi ETL di retail CO. Baik, tantangannya retail CO menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data dari berbagai sumber termasuk penjualan di gerai fisik, penjualan online, inventaris, dan data pelanggan. Sumber data tersebut di sistem POS atau point of sale, situs web, e-commerce, sistem inventaris, dan database pelanggan. Data yang tersebar ini sulit untuk diolah dan dianalisis secara efisien. Baik, ada solusinya yaitu retail CO memutuskan untuk mengimplementasikan solusi ETL untuk mengatasi tantangan ini. Mereka menggunakan platform ETL yang terkemuka untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, membersihkannya, dan memuat ke dalam data warehouse pusat. Kemudian ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama tentu ekstraksi data ya. Kemudian yang kedua ada transformasi data. Kemudian yang ketiga ada memuat data ke data warehouse. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan dan pengembangan. Baik, hasilnya apa? Baik, di sini hasilnya
Yang pertama ada analisis penjualan yang lebih cepat. Nah, itu hasilnya. Kemudian yang kedua ada pengembalian keputusan yang lebih baik tentunya. Kemudian yang ketiga ada personalisasi pengalaman pelanggan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu efisiensi operasional. Baik, eh, oke. Selanjutnya poin-poin yang sudah kita bahas tadi terkait ETL dalam konteks data warehouse dan studi kasusnya yang barusan kita bahas, studi kasus implementasi ETL di industri retail. Baik, kita bahas poin-poinnya, yaitu poin utama tentang ETL dalam konteks data warehouse. Yang pertama sudah pasti integrasi data yang kita bahas tadi. Kemudian baik, saya jelaskan dulu integrasi data. ETL membantu mengintegrasi data bersumber dalam data warehouse, mungkin akses dan analisis yang lebih efisien. Baik, ini sebenarnya poin-poin dipersingkat saja, teman-teman. Kemudian yang kedua ada kualitas data. Proses ETL membersihkan dan menyaring data, meningkatkan kualitas data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada transformasi data. ETL tidak hanya memindahkan data tetapi juga menginformasikannya agar sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Kemudian yang keempat ada kinerja query yang lebih baik. Ya, tadi ya, transformasi dan indeksasi selama ETL dapat meningkatkan kinerja query di data warehouse. Kemudian yang kelima ada pemeliharaan sistem yang mudah. ETL memungkinkan pemeliharaan dan manajemen yang mudah saat ada perubahan struktur atau format data sumber. Kemudian yang keenam ada skalabilitas. Dengan ETL, organisasi dapat menambahkan sumber data baru atau mengubah struktur data tanpa mengganggu operasional data warehouse. Baik, kemudian dari studi kasus implementasi ETL di retail CO tadi ya, tentang memiliki tantangan integrasi dari analis dari berbagai sumber ya, termasuk penjualan fisik, penjualan online, inventaris, dan data pelanggan. Kemudian solusinya yaitu untuk mengekstrak, kemudian membersihkan dan memuat data ke dalam data warehouse pusat. Kemudian ketiga yaitu langkah-langkah ya implementasi ETL tadi itu, ekstraksi data dari berbagai sumber menggunakan SQL queries, API calls, dan pengolahan file. Kemudian ada transformasi data termasuk pembersihan, normalisasi, penggabungan data dari berbagai sumber. Kemudian ada memuat data ke dalam data warehouse yang dioptimalkan untuk menganalisis besar-besaran. Kemudian di sini ada yang keempat, analisis penjualan yang lebih cepat dan efisien. Hasil ini hasilnya, hasil konkretnya. Analisis penjualan yang lebih cepat dan efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik, mencerdaskan data yang akurat dan terkini. Kemudian personalisasi pengalaman pelanggan dan peningkatan retensi. Efisiensi operasional dengan otomatisasi proses pengumpulan dan pemrosesan data. Oke. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana ETL dapat memberikan dampak positif pada analisis data, pengambilan keputusan, dan efisiensi operasional dalam suatu industri. Oke, teman-teman, demikian penjelasan dari saya ya tentang data warehouse. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya. Jika ada yang tanyakan silahkan. Baik, saya tutup. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.